Halo, selamat malam. Sudah banyak yang join ini. Ini vibe-vibe seperti ini itu vibe menjelang High Impact News ya. Suasananya, suasana tepat waktu, rame, sedikit tegang. Halo, halo, selamat malam. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, kita malam hari ini itu mau fokus ke high impact news, teman-teman. Jadi tradingnya mungkin lebih ke ini ya, fokus ke XAU USD malam hari ini. Dan kita ditemani Bos Anton dan juga Bos Narko ya. Jadi kita akan ditemani Bos Anton dan Bos Narko ya untuk nanti kita analisa bareng seperti biasa. Kita analisa bareng, lihat peluangnya seperti apa, terus baru buat trading plan. Wih, ada Bos Narko, wih. Biasa ini Bos Narko nemenin pas High Impact News seperti ini. Nah, ini. Aku udah booking table talk Sabtu. Siap. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di Surabaya ya, Sabtu ya. Sebenarnya masih ada beberapa slot kosong lagi untuk table talk, teman-teman. Jadi saya sekalian reminder ya. Kita Jumat Sabtu itu ada table talk ya, NS table talk gratis, teman-teman bisa datang ya. Yang kita butuhkan hanya yang kita butuhkan hanya komitmen teman-teman untuk datang dan teman-teman di di sana nanti pilih sesinya mau datang yang apakah hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, itu langsung kontak ke tim NS aja kalau teman-teman pingin ikut untuk table talknya ya. Sudah keras belum ini? Mic-nya kecil. Mungkin volumenya yang kecil ya. Mic-nya nggak kecil, mic-nya nggak berubah bentuk. Volumenya yang mungkin kecil. Kalau sekarang gimana? Sudah lebih besar ya. Sabtu sesi satu apa dua? Sesi satu masku Jumat full ya, Jumat full. Jadi ini tadi seperti yang saya info masih ada slot, cuman nggak banyak ya. Jadi silakan yang mau ikut masih bisa buruan kontak tim NS di hari Sabtu itu masih bisa untuk join eventnya untuk sharing-sharing bareng ya teman-teman ya. Nah, jadi openingnya ini saya reminder kalau eh, Jumat besok itu kita ada event Jumat Sabtu di minggu ini ya. Jumat Sabtu di minggu ini. Market agresif. Nah, market agresif. Sabar. Sebentar lagi kita akan ke market dan kita akan lihat seagresif apa marketnya. Ada berita, Bose. Berita apa ini? Trump deal with China. Wih, Trump deal with China. Berarti Edan, edan, edan. kemungkinan ya goldnya. Oke, mungkin Mas Anton Barusan, mau barusan. menanggapi dulu. Ya, thank you Bos Freya ya sudah memberikan sharing atau update-nya. Ini saya juga sedang mencari berita, cuman bedanya saya belum menemukan. Ya ini sih terakhir eh, malah tentang ini mortgage demand rises ya ini data ekonomi. Jadi kalau yang terkait sentimen ini malah saya belum belum dapat update-nya. Cuman gini poinnya ya, kalau memang Trump deal with China ini menjadi satu berita yang positif dan nanti muncul di konferensi pers dan sejenisnya, yang gold ini mestinya akan turun ya. Seperti itu tanggapan sederhana dari saya.
Dan untuk malam hari ini, seperti yang tadi siang saya sampaikan, karena market ini kan dominasinya ya, yang ngedrive market dominasinya kan masih di sentimen, sehingga kalau untuk rilis data ekonomi ini kurang begitu greget. Jadi nanti saya ngikut aja trading plan-nya sama Bos Narko mau seperti apa. Ya, cuman yang perlu kita kita waspadai adalah ya ini munculnya berita-berita yang mungkin di luar jadwal. Kalau data ekonomi kan terjadwal, sedangkan kalau omongannya Donald Trump, omongannya kementerian yang di China itu loh, siapa namanya Heli Feng, Heli Feng, itu kita kan nggak tahu statement dia muncul dari mana dan seterusnya. Itu yang perlu kita kita waspadai. Jadi bisa sewaktu-waktu gold itu naik tinggi atau sebaliknya malah turun tajam. Begitu Bos Rea. Thank you banget informasi sharingnya. Boleh mungkin kita lanjutkan kita lanjutkan bahas market bareng Bos Sarko. Selamat sore Bos Sarko, sore menjelang malam. Selamat Malam Bos Narko. malam, selamat malam teman-teman. Wih, hari ini pemburu news ya. Pemburu news sudah standby semua, udah nyiapin kopi atau belum? Sudah menyiapkan apa malam hari ini? Kita pantau dulu news CPI-nya. Sambil saya mendongeng. Bentar, mana tadi? Zoom-nya hilang. Oke, layarnya udah jelas. Sudah di Forex Factory Bos Sarko. Oke, Core PPI month of month ini ya, month of month. Previousnya minus 0,4%, forecast-nya diprediksi 0,3%. Ini. Yang atas Bos Narko ya, yang Oh, yang ini, sorry, salah lihat. Makanya ya. fokus berarti. Core CPI month over month. Forecast-nya 0,3%. Ini kok agak tidak tepat gitu. Ini kan lebih enak. Nah, saya tadi. Forecast-nya 0,3%, previousnya 0,2%. Nah, ini core CPI mengukur perubahan harga barang dan jasa, tidak termasuk makanan dan energi yang volatile. Kenaikan forecast dari 0,2% ke 0,3% ini ekspektasinya inflasi yang sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau aktualnya nanti lebih besar dari 0,3%, hawkish untuk USD. Penguatan dolar ya. Kalau aktualnya lebih rendah dari 0,3%, dovish atau melemahkan USD ya. Artinya goldnya naik terbang gitu. Karena inflasi lebih ringan dari yang diperkirakan. Consumer Price Index. Kalau yang CPI month per month-nya prediksinya sama. Ya. Kalau lebih tinggi ternyata itu memperkuat USD-nya, kalau lebih rendah bisa melemahkan USD-nya. Kalau CPI year over year-nya diprediksi lebih tinggi 0,2%. Mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang meningkat dari tahun lalu. Ini menjadi perhatian utama The Fed dalam mengambil keputusan untuk suku bunga. Kalau lebih tinggi lagi dari rilis ini, sangat bullish buat US dollar. Ya. Kemungkinan suku bunga bisa lebih tinggi atau bertahan lebih lama. Kalau di bawah ini, mendorong USD melemah dan memicu rally di saham atau emas. Lalu, kita buka dulu chartnya. Agak beda kali ini, karena saya pakai akun MT5.
IDR, Indonesia Rupiah. Ini siapa nih teman-teman yang pakai MT5? Saya temani malam hari ini. Saya pakai MT4 ya. Ini kita coba pakai MT5. Siapa yang MT5? Mana suaranya? Hadir saya. Oke. Saya temani. Bertahun-tahun pakai MT4, cobain MT5. Siapa yang pakai MT5 pakai IDR juga? Saya dong. Oke, ternyata ramai yang pakai MT5. Oke, laku berarti MT5. Watchlist-nya kok sebelah kiri? Punya saya sebelah kanan. Oke. Kita kembali juga bisa. Wih, sama kan? Kanan kan? Mau di bawah juga bisa. Loh, bisa di sebelah kanan bawah. Wih, bisa. Bisa juga. Bisa juga. Nggak perlu bingung. Tapi tempat normalnya ya di sini. Bukan di sini. Di sini. Nah, set. Balik. Nah, ini normalnya di sini. Bisa gitu, Bos. Nggak perlu panik. Selama nggak hilang, nggak perlu panik. Kalau hilang, dimunculin lagi. Misalnya hilang. Loh kok hilang? View aja, waitlist-nya dimunculin. Mana waitlist-nya Market Watch? Muncul lagi. Ajaib. Biar nggak pusing, biar nggak panik, biar nggak sepaneng. Kita mulai dari time frame H4. Terlihat sideways beberapa waktu terakhir ini, sideways cukup besar ya. Cukup besar. Kita mulai analisa ya. Terus turun ke H1. H1 range-nya pun tetap 2000 poin. Atas berapa ini? Atas 1500, bawah 1800. Jajan nasi kucing atau kepiting malam ini? Saya tadi diajak table talk sama temen, terus saya bukan table talk sih, meet up biasa, terus saya dibeliin nasi cumi hitam, lapar nih dan range-nya yang di H4 ya ini ya 3240, 3400, di H1 range-nya 3340, 3315. Coba kecil lagi, ada apa di sini? Oh, ternyata sama. Yang paling kecil sama. Coba kita cari pattern. Apakah ada pattern? Ada pattern, teman-teman. Ya, belum ada pattern ya. Saya melihat belum ada pattern naik. Mungkin bos ada pattern apa? Kelihatan nggak? Kalau di daily, Kalau pola, saya sendiri juga belum lihat ada pola-pola tertentu sih buat besar kok. Cuman yang perlu mungkin kita waspadai adalah kondisi naiknya saat ini ya di minggu ini seolah-olah uptrend, tapi bisa jadi uptrendnya ini, apalagi dengan kondisi dia baru aja tertahan di resisten yang sama ya, bisa jadi uptrendnya ini hanya untuk koreksi, dia turun lagi. Jadi levelnya, menurut saya levelnya yang besar kok tanda ini, saya juga sependapat sih antara dia mau breakout ini atau breakout ini dulu untuk mencari konfirmasi harga ini masih akan
Lanjut naik atau lanjut turun? Oke, 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 oke. Empat daily-nya dia sideways, empatnya dia terakhir di bawah ini naik. Tapi di sini downtrend, low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini lower high ini penting ini kunci penting. Ini jangan sama tembus, tapi dari sini higher, higher low. Pola pergerakan yang sangat kurang saya suka. Nggak apa-apa, market ya gini. Market seperti ini. Hmm. Nah, sambil lihat news ya saya, sambil berpikir, dan berpikir. Halo adik, sudah makan hari ini? Saya tuh suka anak kecil teman-teman. Yang penting nggak rewel. Ketawanya kayak puas gitu Mas Adi. Iyalah, anak kecil yang penting nggak rewel. Padahal kan anak kecil jatahnya rewel. Nah, kalau pas rewel sama mamanya dulu. Nanti kalau nggak rewel di sini lagi nggak apa-apa. Kalau datanya sesuai forecast, XAUSD kemungkinan turun sesuai apa yang dibahas Bro Ade tadi. Kalau sesuai forecast loh ya. Apalagi ini tertahan di resisten, resisten, ini support become resisten. Ini resisten cukup kuat nih, 33 coba 3350 lah, kita genepin lah. 3350 ini. 3350. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan entry buy-nya 3350 ini. Nah, saya nggak biasa pakai MT5 ya. Karena kalau nggak biasa ngomong nggak biasa. Ini ordernya di sini. Simbolnya gold, marketnya pending order, buy stop ya. Stop, volumenya berapa ini? Saya juga nggak biasa pakai akun IDR teman-teman. Jadi ini coba-coba ya. 0, berapa berarti kalau IDR mau ngabisin margin ini? 0,5? Kalau satu lot pasti habis sih. 0,3 lah. 0,3 dulu. 3350. TP-nya benar. Ini kita input ini dulu yang penting. Expirednya today specific GTS itu ini tidak ada expired. Expired main bisa. Oke, sudah kepasang. Kok nggak muncul di sini? Oh, properties. Show anu itu mana ya? Show 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 trade level. Show trade level untuk MT5 langsung di chart aja Bos Narko. Di chart, Ini diklik kanan, di bagian chart diklik kanan. cek ke kanan. Nah, itu ada tuh trade level, trade history. Oke, Nah, itu udah muncul karena udah aktif fiturnya. warnanya balik ke hitam. Saya nggak suka warna hitam. Oke, benar ini ya, benar ini. Terus selnya ini, selnya kita instant execution aja. Selnya kita instant execution. Oke, selnya instant execution. Kalau ini TP-nya kita bisa tempatkan di sini 2000 poin. Bener kan?
SL-nya kita tetapkan di tadi. SL-nya di 3350. Oke, dah. Ini tahan nggak ini sampai stop loss? Misalnya bisa instant execution dulu, buy-nya ke sini, TP buy-nya kita akan hitung. Nah, TP buy-nya sini ya. TP buy-nya kita pasang di 3375. 3375. TP buy-nya di 3375. Stop loss-nya di bawah ini. Di bawah low. 3326. 3326. Oke, sudah. Apakah dia kuat naik atau dia kuat turun? Bentar, ini sebelum kena TP nih tahan nggak ini? Saya penasaran. Ya, tak ngomong deh, tapi itu. Nggak tahan ya. Berarti ini harus tambah modal. Pakai itu aja Bos Narko, line profit loss. Di sini ada ya? Ada di MT5, ada juga Namanya sama. namanya sama juga Bos Narko. Ini. Di market ini sebelah kanan Bos. Kan? Bentar, saya kasih anak panah. Nah ini, Oh, dia di sini. ya memang agak beda kalau di MT5 dibandingkan MT4. Wow, ada Mobile Legends ini malah. Iya, atau Lines. Lainnya pakai S ya, lines profit. Nah itu Bos. Ah, betul Bos Narko. Login MQL 5 dulu. Harus login dulu. Nanti kalian ikut login nih. Dan kalian withdraw dana saya nanti. Jangan. Saya juga lupa ini ID-nya. Tadi udah ditulis Bos Adi. Karena yang buy stop belum ada TPSL-nya, jadi saya belum tulis Bos Narko. Oh, buy stop tadi sudah. Bentar. Mana itu? Teman-teman tulis dulu aja lah. Teman-teman tulis dulu aja. Nih, udah ada nih. Buy stop, sell stop nih. Woi, 33. Bentar, ini yang jelas 5 juta kurang sih. 5 juta belum sampai SL dah. MC duluan nanti. Sudah saya bantu ketikkan itu bosku untuk buy stopnya itu. Oke, thank you. Nggak dibanding depo sekalian. Bercanda masih. Bercanda. Siap bosku, nyantai-nyantai. Sudah Bos Narko, thank you. Siap, thank you. Hmm. Dah nambah belum saldonya? Udah. Deposit dulu. Ini kalau turun, berarti buy-nya buang. Tapi kalau ternyata naik, yaudah, sell-nya kena stop loss, buy-nya let it flow.
3 menit lagi. Ya nggak biasa apa ini, nggak biasa pakai lalu apa lot kayak gini terus convertnya ke IDR, makanya bingung juga. Kalau USD lebih gampang. Sambil belajar ya teman-teman ya. Jarang buka soalnya. Dulu sering, terus ya itu jarang buka, gampang lupa saya. Jeng 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 jeng. Modal 2 juta ya pakai lot minim aja, jangan gede-gede lotnya. Oke, 1 menit lagi. Detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus spending. Jeng 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 jeng. Naik guys. Naik guys. Mendekati SL guys. Actualnya jelek. Buy stopnya tereksekusi ya. Ini kok ada SL ini? Delay dia. Buy stopnya tereksekusi. Actualnya jelek semua. Actualnya jelek semua. Actualnya jelek semua. Actualnya 0,1%, 0,1%, 2,4%. Rilisnya di bawah forecast, artinya tekanan inflasi lebih lemah dari yang diharapkan. Kemungkinan The Fed akan lebih dovish, USD cenderung melemah. XAU USD otomatis naik ke atas.
Mhm. Kayaknya 3052 berarti ada slipback tipis lah. Itu normal. Baik, baik. Kita hold baik. Mana dia akan kuat naik. Iya, efeknya nggak terlalu signifikan. Dia ini juga pas koreksi ya, pas dalam pergerakan uptrendnya, dasar pergerakan uptrendnya, dia koreksinya juga di 618 ini. Sebenarnya kalau mau jangka panjang, mau di hold sampai di 3400 lagi, oke sih. Saya cenderung lebih pro dia di hold jangka panjang, nggak usah pribadi. Sembari menunggu Bos Narko, ini info juga teman-teman yang entry pakai teknik pivot pointnya NSTP. Wih, mantap. Wah, ini ya, kita gambar ini ya. Sambil tadi yang teknik pivot point menikmati hasil TP-nya, kalau kita gambar ini kan sebenarnya rapi nih. Teman-teman bisa lihat di sini, ini cukup rapi nih. Ini cukup rapi. Nah, resisten, resisten, resisten ya. Resisten become support. Harga terkoreksi. Dia bisa menembus resisten ini. Poinnya di sini, dia bisa break. Bisa break, dan naik, turun, terkoreksi naik ke atas. Ini kalau misalkan sampai mana nanti penguatannya, kalau dia bisa break nol ini, kalau dia bisa break sampai nol ini ya, dia kemungkinan bisa kejar ke Fibonacci 618. Ya mungkin resisten di sini 3435 ini bisa jadi TP. 3435 ini bisa jadi TP. Atau ini 618 ini. Atau mungkin TP terdekat ya bisa di nol ini 3400 ini. Back to 3400. 400. Ini udah balik ini. Udah mendekati kerugian kita yang hilang.
jing, 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 jing. Bebas mau pakai SL Plus silahkan nyamannya. Kalau saya sih nggak suka ya. TP ya TP, SL ya SL. Ini ya saya mau sambil sharing ya. Gini ini juga buat saya nggak biasa teman-teman. Gimana nggak biasanya? Melihat angka gedenya segini teman-teman. Saya biasa lihat US dollar teman-teman. Ini 4 juta ini di kepala saya angkanya nggak biasa. Biasanya cuman kalau misalkan biasanya ngeliat $1.000, $2.000 lebih biasa gitu loh. 4 juta rupiah ini bukan angka yang seperti biasanya. Dia aneh juga rasanya. Padahal kalau $2.000, $1.000 dikonvert juga lebih besar nilainya. Ada yang sama nggak? Saya lebih enak pakai USD bosku. Kalau IDR kelihatan nominal segitu, jawabannya mending close. Nah itu, sama aneh rasanya. Saya dulu pernah coba untuk pribadi ngetes gitu kan, coba siapa tahu seru itu. Ternyata beda. Kebiasaan ngeliat USD lebih nyaman daripada ngeliat IDR. Cuman kan bagi trader baru kadang ngeliat IDR lebih masuk karena langsung itulah angka yang kita dapat secara rupiah. Nah, tapi buat saya yang kebiasaan lihat apa namanya USD ya, tiba-tiba ngeliat IDR angkanya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 20 juta, kayak deg-degan gitu loh. Nggak biasa mungkin. Mungkin Bang Anton mau menyampaikan fundamental, silahkan. Ya, terima kasih waktunya Bos Narko. Secara overall teman-teman, sudah disampaikan Bos Narko tadi, karena memang teorinya ketika inflasi ini melemah atau lebih rendah daripada yang diharapkan, yaitu menandakan suatu kondisi ekonomi yang kurang bergairah, ya, kurang bergairah sehingga The Fed pasti akan menanggapi data ini dengan menaikkan potensi pemotongan suku bunga. Nah, ketika suku bunga dipotong, berarti kan uang yang beredar itu akan bertambah ke masyarakat. Nah, nanti larinya akan kemana ya? Salah satunya ke instrumen seperti gold ini. Ya, kemudian indeks-indeks saham itu juga ada kemungkinan mengalami kenaikan. Dan malam ini, saat ini ya, saat kita lihat sekarang ini, saya juga memantau kondisi indeks US 100, US 500 itu semua dalam kondisi yang menguat. Nah, jadi yang kemarin sempat entry bareng US 500, congrats ya. Ini sudah floating profit, lumayan ya. Seperti itu saja teman-teman. Singkat ya, ternyata malam ini kalau saya lihat dampaknya ini cukup lumayan. Kalau versi saya lumayan karena nggak bisa dilihat hanya di satu instrumen, gold saja. Silahkan teman-teman cermati major pair Euro USD ya salah satunya. Ini malam hari ini menguat dengan cukup lumayan. Demikian saja kalau dari saya, Bos Narko. Kemudian untuk gold ini, saya juga hold sesuai ini ya, trading plan aja. Sesi 2 itu apa? Ada news lagi kah nanti? Bukan bos itu apa bos Alvin ngajakin table talk besok tuh loh. Oh, ngajarin table talk besok itu ya? Betul bosku, karena saya ngambilnya sesi 2 bosku. Oke, siap. Ini kayak sepasang kekasih gitu, tidak mau terpisahkan. Mau maunya bareng sesi 1 atau sesi 2 bareng gitu. Sepasang ya. Yang di sesi 1 aja kalau mau. Ya, sesi 1 Ya, aja. sesi 1 masih ada beberapa slot kosong yang bisa teman-teman isi. Kalau sesi 2 sudah banyak teman-teman. Nanti sharingnya takutnya jadi malah nggak maksimal. Ya, kalau kalau sesi 1 kan bisa sambil ngopi pagi. Teman-teman habis habis sarapan dari rumah, datang ngobrol ngopi kan enak.
Masuk akal. Bisa pindah ya bosku ya untuk sesinya ya. Karena saya tadi nggak salah itu sudah confirm untuk sesi 2 sih. Bisa, bisa. Konfirmasi ke tim, bisa. Nah, ini mungkin pertama dan terakhir saya pakai akun rupiah aja. Nggak nyaman. Ada feel-feel yang tidak bisa diceritakan, teman-teman. Kalau dalam bentuk USD ya biasa ya. Ini dalam bentuk rupiah ini ya. Angka ini di kepala saya ini terkonvert berapa kali saya bisa makan siang. Berapa gelas yang ada di angka ini. Berapa gelas kopi yang ada di angka ini. Aneh rasanya. Hmm. Sebetulnya key levelnya di sini sih, Tim. Menurut saya key levelnya di sini. Selama dia nggak nge-break low-nya ini aman. Key level ya. Level kuncinya di sini. Karena ini kan resisten become support garis miring nih. Ini resisten become support. Yang mana dia tembus resisten, mantul di support. Nah, ini low-nya ini key levelnya. Level kuncinya. Selama dia belum bisa nembus ini, potensi bullish-nya masih kuat. Tapi kalau dia sampai bisa nembus 3293 ini, nah kemudian dia lanjut turun lagi. Karena dia lanjutin yang ini. Low, lower high, high, lower low, lower high, lower low. Ini mungkin jadi lower high. Ya, ini mungkin jadi lower high. Kalau dia nggak bisa tembus, nah ini jadi low, higher high, lower high, higher high, lower high, dia bisa break high lagi nih. Ini analisa saya. Saya belum makan, habis kopi 2 gelas, melihat floatingnya seakan-akan kayak jutaan dolar nih. Semelambung ini habis ini. Ada cara sih, biar tidak ini. Nah, ini aman. Oh, sama aja, bawahnya nggak berubah. Bawahnya juga nggak berubah. Nah, ini running profit berdasarkan poin. 400 poin, 300 poin. Ini kalau ditungguin malu-malu ini biasanya. Kebiasaan market terhadap narko ini kalau ditungguin malu-malu, kalau begitu ditinggal tahu-tahu nanti info di grup don't TP. Nah, kalau diampat kan low, higher high, higher low, higher high, higher low, bahkan di time frame kecil pun juga higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi saya suka ini, high dan low-nya ini jadi penentuan. Dia break high lanjut naik, dia break low kemungkinan lanjut turun. Oke, levelnya di sini. Nah, cakep. Kita bermain di dalamnya. Udah gak deg-degan kayak kemarin. Wih, sudah biasa.
sudah terbiasa melihat floating berarti. Bitcoin di sini ada nggak Bitcoin? Ada Mas Arko. Jadi Bitcoin itu masuk ke akun-akun standar premium pro itu masuk dia. Oh iya. Mungkin langsung diketik aja Mas Arko. Jadi, oh ini. Oh dia ada pagernya ini. Iya, pakai crash di depannya. BTC USD. Nih. Nah, ya Bitcoin naik ya. Naik 0,5% ya. Nah, Bitcoin ini agak enak ini kalau dianalisa kayaknya. Tapi ini baru low yang baru terbentuk ya. Pattern apakah ini teman-teman? Ayo, anak-anak, pattern apa ini? Head and shoulder? Ngaco. Salah lah. Tracing wedge. Racing wedge. Coba dilihat lagi. Triangle. Symmetrical triangle, ya. Benar. Symmetrical triangle. Pola bulis tenan. Kalau di A4 mungkin kayak pattern sukanya Papa HD ya. Pattern penat. Istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan. Itu namanya pattern penat. Penan. Kalau di M30 ya triangle. Tahu-tahu minta kaos. Nanti datang tabletop kita kasih kaos. Tim bawa kaos banyak nggak tabletop? Aman Mas Arko. Wah, bawa kaos. Bawa dompet atau bawa yang lain-lain. Bawa dompet nanti bayar kopinya pakai apa Mas Arko? Tenang. Kita bawa dompet, tapi dompet merchandise juga kita bawain. Boleh itu Mbak, dompet sama isinya juga boleh. Dompet, surat tanah, sertifikat. Gas wes, gas. Langsung rame nanti yang daftar. Mas Narko pengen kaosnya siap, nanti kita kasih teman-teman yang datang tabletop. Yang online mau kaos? Mau kaos? Mau ya? Oke, tapi ongkir tanggung sendiri oke ya? Ongkirnya tanggung sendiri oke kan? Oke, oh pada mau ternyata ya udah kita kasih. Ongkirnya tanggung sendiri, silahkan kontak nomor admin di bawah ini. Tulis dulu nomor adminnya. Iya. Muncul ya nomor adminnya? Belum ya? Sekali lagi. Wih, muncul. Keren. Magic. Teknologi ya, gitu kan. Tuh, kontak nomor admin. 089530665888 tok. Nggak pakai panjang-panjang. Dah, cukup panjang. Ya, nanti kita kirim kaos HFM X and Street. Masih ada kan kaosnya? Masih Mas Arko. Oke, kita kirim nanti. Ongkirnya tanggung sendiri, kaosnya gratis. Banyak enak, banyak adem. Password WA adminnya apa ya? Apa yang lucu apa? Oh, mau kaos biar ganteng ya. Mau kaos gratis biar ganteng maksimal. Ya. Kasih password sendiri lah, terserah.
BTW, congratulations ya Bos Narko buat opening kolam renang charity-nya. Berkah menambah rezeki melimpah, amin amin. Doakan supaya selalu jadi berkah buat masyarakat. Terima kasih buat doa baiknya. Yang mampir ke Solo atau sekitarnya silahkan mampir ya, silahkan mampir, silahkan berenang gratis. Kalau pas nanti musim panen ikannya saya kasih ikannya gratis. Bawa ember sendiri-sendiri. Yang satu orang satu ember aja. Ember ya, bukan gentong ya. Awas kalian mbak gentong biru yang gede itu. Kasihan yang lain nanti nggak kebagian. Nilainya ya, Ember nilai. bebas bosku. Berarti ya. Yang penting kan ember ya. Yang penting ember. Bukan gentong, bukan galon. Bukan ini. Apa itu yang biasanya buat nampung air di atas rumah itu? Tandon, Tandon. tandon. Nah, Bawa jangan bawa tandon. tandon. Bawa box aja bosku. Pick up, pick up, pick up. Ember, bosnya bukan pickup. Ember, ember. Ayo. Ember. Saya perlu cariin gambar ember kah? Ember aja. Itu kurang lebih kalau panen 1 ton. Kurang lebih kalau panen itu 1 ton, sekitar 1 ton lah. 1 ton lebih dikit atau 1 ton kurang dikit. Karena ini benih pertama. Nanti dari benih selanjutnya mungkin bisa kita tingkatin. Tuh, wah, turun ya. Turun ini. Enak ngeliat USD nih. Ini ngeliat gini agak inget dingin bentar. Kita minum tolak angin dulu. Berapa menit nih? 5 menit sebelum ganti candle. Woi, turun terus. Turun terus dia. Dolarnya cukup kencang ini.
Gak judo ini pakai MT5 ya kayaknya. MT5 dan IDR. MT5 dan IDR. Ding 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 ding. Dia akan break low. Ganti candle. Ini levelnya mungkin pas tertahan di area-area koreksi Fibo sih Bos Argo. Kalau kita lihat jangka panjangnya ya di H4 atau di daily, ya dia ngambil satu gerakan seperti ini. Ini tadi saya sempat ngitung pas di 618-nya. Oke. Jadi pas banget di area koreksi ya, seandainya memang harga ini apa kalau lanjut turun untuk jangka panjang. Benar-benar masuk akal. 618-nya di sini. Karena kalau dari kita lihat price action atau struktur marketnya dengan kondisi ini yang tadi menarik perhatian saya, bilang naiknya ini kemungkinan bisa jadi hanya untuk koreksi, karena satu penurunannya di sini ini dia bisa dibilang turun satu gerakan ya, dengan jarak tempuh yang waktu tempuh yang cukup singkat, dia turun sebesar ini, tapi kenaikannya itu dia pelan-pelan, Bos Narko. Biasanya kalau seperti ini ciri-ciri naiknya hanya untuk koreksi, dia bentuk pola-pola tertentu. Ya Gitu. kayak pattern kan. Gimana, sorry Bos Narko? Pergerakannya mirip flag pattern kan. Ya, betul. Nah ini. Cuman sel kita tadi yang disayangkan, selnya kena SL duluan. Kalau kita switch ke sel, SL-nya bisa kita tempatkan di mana ini? Di atas height-nya. Dengan target TP lebih jauh. Ke 250. Gimana? Kalau saya sih belum terburu-buru ya, Bos Narko ya. Karena jarak stop loss cukup jauh, jadi menjadi pertimbangan lebih untuk kita switch sell-nya sekarang gitu. Ya, pastikan dia break support dulu sih lebih tepatnya.
pastikan dia break support dulu. Nah, baru ini valid nih. Iya. Ini fake pattern.